Sobat Alam, ada 5 makanan terbaik saat mendaki gunung. Naik gunung di libur panjang akhir pekan tampaknya merupakan ide yang bagus, bukan? Tentu saja, sebab banyak hal baik yang bisa Sobat Alam dapatkan dari kegiatan outdoor ini. Mulai dari merasakan segarnya udara pegunungan, menikmati hijaunya pemandangan, hingga menyehatkan badan atau fisik Sobat Alam. Dalam hal ini, saya ingin menyampaikan ada 5 makanan terbaik saat Sobat Alam melakukan pendakian gunung. Tapi sayangnya, mie instan tidak termasuk di sini. Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sobat Alam, kegiatan mendaki gunung di libur akhir pekan tampaknya merupakan ide yang bagus, bukan? Dan tentu saja, sebab banyak hal baik yang akan Sobat Alam dapatkan dari kegiatan salah satu outdoor ini, yaitu mendaki gunung. Mulai dari merasakan segarnya pegunungan, menikmati hijaunya pemandangan, bentangan alam yang mempesona mata Sobat Alam, hingga efek dari menyehatkan badan atau fisik Sobat Alam. Walaupun saat pulang ada sedikit rasa pegal atau capek-capek, tapi beda dengan insting rohani Sobat Alam yang akan Sobat Alam dapatkan. Ada pengalaman bahwa Sobat Alam telah melakukan petualangan dengan cara mendaki gunung. Menggiurkannya lagi, mendaki gunung bisa jadi pengalaman berkesan sekaligus ajang mengumpulkan teman baru atau sahabat-sahabat alam yang baru sesama pendaki. Dan tentu saja dengan mengisi libur akhir pekan dengan mendaki gunung, waktu libur sahabat alam lebih bermanfaat. Tapi tunggu dulu, dalam mendaki gunung persiapan sahabat alam tidak boleh sembarangan. Salah satu faktor yang memegang peranan penting dan menjadi penentu kekuatan sahabat alam untuk bisa mencapai puncak adalah bekal makanan, bekal logistik Sobat Alam yang akan Sobat Alam bawa. Harus Sobat Alam tahu, dan ini wajib, bahwa ada 4 unsur yang tidak boleh ketinggalan dalam perbekalan, yaitu karbohidrat, protein, vitamin, dan gula. Makanan apa sajakah yang mengandung keempat tadi, yaitu karbohidrat, protein, vitamin, dan gula? Untuk menjawabnya, ayo Sobat Alam simak daftar berikut ini. Yang pertama adalah oatmeal atau sereal. Oatmeal atau sereal adalah solusi terbaik bagi Sobat Alam untuk menggantikan asupan karbohidrat yang selama ini diperoleh dari nasi. Selain lebih praktis dan ringan, kandungan karbohidrat dalam oatmeal dan sereal setara dengan kandungan karbohidrat yang terdapat dalam nasi, sehingga asupan kalori yang dibutuhkan tetap dapat terpenuhi. Selain karbohidrat, oatmeal dan sereal mengandung protein, lemak, zat besi, vitamin, dan serat yang dibutuhkan oleh tubuh Sobat Alam. Karena alasan inilah, mie dan sereal sering dibawa oleh para pendaki profesional dibandingkan dengan nasi atau beras. Sobat Alam, pertimbangannya kenapa oatmeal dan sereal? Tentu dari segi ini lebih praktis, lebih ringan di dalam packing carrier Sobat Alam. Bandingkan oatmeal dan sereal dibandingkan dengan beras. Seberapapun banyak punya beras, tentu akan beda secara beratnya. Apalagi bahan-bahan karbohidrat lainnya seperti singkong, ubi jalar, gandum, dan lain sebagainya. Mungkin Sobat Alam akan lebih tepat kalau saya sarankan membawa makaroni, karena makaroni juga lebih ringan dan kalorinya juga sangat tinggi, sekitar 700-an. Dengan oatmeal dan sereal ini tentunya tidak akan mengganggu beban di punggung Sobat Alam. Namun manfaat yang dibutuhkan Sobat Alam dari segi karbohidrat dan lain sebagainya, terasa ini akan lebih bermanfaat. Berikutnya yang kedua adalah madu. Madu tak hanya manis dan lezat, madu juga kaya akan kalsium, kalium, dan zat besi
yang dapat menguatkan otot tubuh, sehingga dengan memakannya atau mengkonsumsi madu, tubuh sahabat alam akan menjadi lebih bertenaga. Dengan mengkonsumsi madu tentunya adalah akan lebih penting kalau sahabat alam mengkonsumsi madu yang asli. Selain itu, madu juga bermanfaat untuk menjaga kondisi tubuh sahabat alam untuk tetap sehat pada kondisi cuaca gunung yang seringkali sulit untuk diprediksi. Mungkin sahabat alam sering melihat para pendaki gunung sambil berjalan mengemut madu dalam kemasan. Nah, sekarang sahabat alam tahu apa manfaat madu saat sahabat alam melakukan pendakian gunung. Namun sekali lagi saya sarankan, bawalah madu yang benar-benar asli bila ada, karena kandungannya tentunya akan sangat murni. Berikut makanan terbaik yang harus sahabat alam bawa saat mendaki gunung adalah coklat. Coklat senyawa dengan penetilamin yang terdapat di dalam coklat dapat membantu untuk menaikkan hormon endorfin dalam tubuh sahabat alam. Hormon ini sangat dibutuhkan oleh para pendaki agar tidak mudah kehabisan tenaga atau tidak akan terlalu menguras fisik sahabat alam. Coklat juga merupakan panganan atau makanan yang praktis dalam pengemasannya, terutama saat packing, sehingga sahabat alam selalu bisa menyelipkannya di kantong-kantong celana atau tas ransel. Sahabat alam, saat mendaki dan sahabat alam merasa tubuh terlalu dingin, makanlah batangan coklat ini, dan ini akan berguna untuk menambah tenaga dan menghangatkan badan. Sahabat alam, coklat bisa berbentuk dalam bentuk makanan dan juga minuman. Sama saja, coklat ini sangat bermanfaat dan jangan pernah dilupakan untuk bagian dari makanan untuk mendaki gunung. Intinya adalah coklat sangat berguna dan bermanfaat untuk menahan rasa dingin di saat cuaca ekstrim. Sahabat alam bisa memilih keduanya dalam bentuk makanan, roti, apalagi jika sahabat alam bisa membawa roti atau semacam bakery yang di dalamnya sangat banyak kandungan coklat. Selain roti mengandung karbohidrat, dan coklatnya juga bisa bermanfaat untuk sahabat alam menahan rasa dingin cuaca di gunung. Begitu juga dalam bentuk minuman seperti susu coklat dan lain sebagainya. Jangan lupakan manfaat dari jenis makanan ini, yaitu coklat. Silakan sahabat alam bawa atau keduanya dalam bentuk minuman atau makanan. Sekali lagi saya katakan, coklat sangat bermanfaat untuk menahan rasa dingin di tubuh sahabat alam pada saat cuaca ekstrim. Namun terkadang terlalu banyak makan coklat buat sahabat alam yang jarang mengkonsumsi coklat, tentunya ini juga akan ada efeknya ke pencernaan sahabat alam. Biasanya sahabat alam akan mencret. Untuk itu seimbangkan antara coklat dengan makanan yang mengandung karbohidrat. Tentunya di sini adalah roti atau bakery. Di dalamnya banyak mengandung coklat. Lengkap kan? Ada karbohidratnya, ada coklatnya. Ini yang keempat, abon. Apa itu abon? Saya yakin sahabat alam sudah tahu jika saya sebutkan abon. Meskipun karbohidrat sangat penting bagi tubuh sahabat alam saat melakukan pendakian gunung, namun sahabat alam tidak boleh melupakan salah satu hal yang tidak kalah penting, yaitu protein. Maka dari itu, pilihlah makanan yang mengandung protein dan praktis, baik dalam pengemasan maupun packing nanti di carrier atau ransel sahabat alam, seperti abon dan sosis. Abon dan sosis, saya yakin sahabat alam sudah familiar dengan makanan ini, dan sahabat alam yakin baik pengemasan, baik packing di carrier, bahan ini sangat praktis, dan bahan ini juga sangat praktis saat sahabat alam padukan dengan makanan lainnya, atau mungkin dengan roti tawar. Abon bisa juga bahkan dipadukan dengan sosis dan dibakar. Tentu ini akan semakin lezat. Yang terakhir, yang kelima, jangan lupa buah-buahan. Tahukah sahabat alam bahwa vitamin, serat, dan air yang terdapat dalam buah dapat meningkatkan vitalitas tubuh serta menjaga tubuh dari dehidrasi. Karena itulah sahabat alam harus secara bijak
dan perbekalan air. Namun, sahabat alam juga tidak boleh membiarkan tubuh sahabat alam kekurangan cairan hingga mengalami dehidrasi. Kondisi ini akan membuat sahabat alam tidak dapat berpikir dengan baik, sehingga sulit untuk memilih jalan yang benar, dan hasilnya bisa saja sahabat alam tersesat karena sahabat alam tidak fokus atau konsentrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, sahabat alam bisa tetap memenuhi kebutuhan cairan tubuh sahabat alam dengan mengkonsumsi buah. Tentu saja tidak semua buah baik dikonsumsi sang sahabat alam mendaki gunung. Berikut 2 jenis buah yang memiliki kandungan air cukup tinggi atau memiliki kandungan elektrolit yang sangat baik untuk tubuh sahabat alam terhindar dari dehidrasi. Yang pertama adalah semangka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan University of Aberdeen Medical School pada tahun 2009, semangka dapat membantu menghidrasi tubuh 2 kali lebih efektif dibandingkan dengan meminum 1 gelas air mineral atau 1 gelas air. Ya, seperti di video-video sebelumnya di Gap Channel. Semangka sangat baik untuk dikonsumsi saat mendaki gunung, karena di dalam semangka mengandung kandungan elektrolit yang sangat baik dan dibutuhkan untuk seorang pendaki gunung saat melakukan pendakian gunung. Maka tidak heran di pos-pos tertentu pendakian gunung banyak masyarakat menjual semangka. Walaupun saya tidak tahu apakah para penjual ini tahu manfaat dari semangka ini, bahkan kandungannya yang sangat bermanfaat untuk para pendaki gunung. Tapi paling tidak, sahabat alam harus berterima kasih kepada masyarakat yang menjual semangka di pos-pos atau shelter. Sekali lagi, jangan pelit uang. Kalau sahabat alam tidak sanggup membawa semangka dari bawah, belilah semangka dan konsumsilah semangka. Karena semangka banyak mengandung kadar elektrolit yang bermanfaat untuk tubuh sahabat alam terhindar dari dehidrasi. Berikutnya adalah buah apel. Apel memiliki kandungan air sebanyak 84%, ditambah dengan kandungan lainnya seperti vitamin C dan B kompleks, lipoflavin, tiamin, dan vitamin B6, serat makanan, kalsium, kalium, fosfor, dan beberapa fitonutrien. Sahabat alam, seperti di awal intro tadi, saya menyarankan hindari makanan ini, apalagi sahabat alam melakukan pendakian gunung dengan ketinggian gunung di atas 2000 mdpl, atau paling tidak jangan diperbanyak, atau jangan terlalu banyak mengkonsumsi mie instan. Alasannya kenapa? Mie instan sampai saat ini merupakan salah satu makanan favorit yang sering dibawa oleh para pendaki gunung. Alasannya adalah mie instan dapat di-packing dengan praktis dan mudah diolah di lapangan atau saat di base camp atau saat di camp pendakian. Namun, apakah mie instan merupakan makanan yang baik dalam menyertai pendakian sahabat alam? Jawabannya adalah tidak. Sebab mie instan yang menarik cairan tubuh sahabat alam akan membuat sahabat alam lebih mudah haus dan selalu minum. Padahal selama pendakian gunung, sahabat alam justru harus menghemat persediaan air. Jika hal ini terjadi dan konsumsi mie instan yang berlebihan, sahabat alam sudah kelewat banyak atau dengan konsumsi secara berlebihan, bisa-bisa air bawaan sahabat alam jadi cepat habis. Bayangkan jika sahabat alam sama sekali tak bertemu sungai atau sumber air lainnya di gunung atau di trek pendakian, bisa-bisa sahabat alam terkena dehidrasi. Jadi sebisa mungkin hindarilah mengkonsumsi mie instan secara berlebihan selama pendakian. Ingat, saya tidak melarang mie instan untuk dibawa di kegiatan pendakian. Saya hanya menyarankan jangan mengkonsumsi berlebihan, karena efeknya itu tadi menyengat cairan tubuh sahabat alam, dan sahabat alam akan terus merasa ingin untuk minum. Ya, kalau stok air atau sumber airnya banyak, tidak masalah. Oke sahabat alam, 5 makanan terbaik saat mendaki gunung. Dari kelima makanan ini yang harus sahabat alam penting kaji sebelum sahabat alam mengeluarkan budget dan untuk membeli
dan membuat menu makanan selamat pendakian, jangan lupa 4 unsur yang dari awal tadi saya jelaskan. 4 unsur yang tidak boleh sahabat alam lupakan untuk bekal pendakian: karbohidrat, protein, vitamin, dan gula. Karbohidrat bisa berasal dari oatmeal atau sereal, atau bila punggung sahabat alam siap menanggung beban, tidak masalah. Banyak bahan karbohidrat lainnya dari bahan gandum, singkong, ubi jalar, beras. Namun oatmeal dan sereal ini akan lebih praktis dan lebih ringan. Silakan sahabat alam ulang-ulang video ini. 4 unsur jangan dilupakan saat sahabat alam prepare bahan makanan yang akan sahabat alam bawa untuk kegiatan mendaki gunung. Sekali lagi, 4 unsur ini dan 5 bahan makanan yang harus sahabat alam bawa untuk mendukung kegiatan pendakian sahabat alam. Oke sahabat alam, semoga materi ini bermanfaat dan menjadi referensi buat sahabat alam. Buat sahabat alam yang baru bergabung di channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar video materi ini bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.